Kalau- Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Selamat siang semuanya. ya, yang siang Ya, Busbu. selamat siang Kak Salman. Kak Salman, sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu karena sebelumnya kita belum saling kenal gitu ya. Perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Salman Alamsyah. Eh, tinggal di Kota Tasikmalaya. Umur umur 22. Oke, Kak Salman dari Tasikmalaya berumur 22 sekarang ya. Oh iya, Kak Salman izin mengkonfirmasi terlebih dahulu ya bahwasanya mungkin sebelumnya dari tim kami yaitu teman saya Audis menghubungi Kak Salman terlebih dahulu karena ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan dan kami juga mempunyai informasi terkait Kak Salman yang mungkin eh, bisa dibilang suka mengkonsumsi alkohol ya Kak. Ya, suka. Ya, mungkin kami membutuhkan informasi dan membutuhkan bantuan dari Kak Salman karena saya khususnya nama saya Dini dan rekan saya Audis sedang berada di studi gitu ya. Kemudian harus melakukan wawancara terhadap seseorang yang mengkonsumsi alkohol gitu Kak. Jadi kami membutuhkan informasi dari Kakak untuk bisa memvalidasi apakah benar atau tidaknya gitu Kak. Ya, benar. Ya, mungkin mohon maaf bila pertanyaannya agak sensitif gitu ya, Kak. Karena mungkin ini untuk memvalidasi kebenaran atau tidaknya sebuah isu yang terjadi di sekitar kita gitu, Kak. Nah, mungkin lanjut aja langsung ke pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Kakak terkait penggunaan alkohol nih, Kak. Kakak awalnya gimana sih bisa mengkonsumsi alkohol tersebut gitu? Bisa diceritakan lebih lanjut dan detail nggak? Eh, mungkin awal saya suka mengonsumsi alkohol karena faktor lingkungan ya, teman-teman gitu, teman-teman sekolah. Awalnya itu bermula dari kelas 1 SMA. Saya suka mengonsumsi mana itu. Terus keberlanjutan sampai sekarang. Mungkin faktornya karena lingkungan pertemanan. Selain itu, apakah ada lagi yang menjadi faktor untuk mengkonsumsi alkohol tersebut, Kak? Mungkin jenuh kalau lagi ngumpul gitu misalkan sama teman-teman. Kalau gak ada alkohol tuh gak sabi. Nggak sabi ya. Ya gak Berarti ini ya. ketika ada ada rasa ketika kakak berkumpul dengan teman di situ karena lingkungannya meminum alkohol semuanya jadi kakak ikut-ikutan gitu kak maksudnya. Iya, mm-mm, jadi ikut-ikutan. Apakah hal Jadi tersebut sering terjadi kak? sering-sering hampir. Kalau pas pertama-tama mulai mengonsumsi mah kayak seminggu sekali gitu. Tiap malam minggu kan malam minggu suka main gitu nongkrong. Terus kopdar. Oke, terus ngapain lagi kak? Terus kayak kalau misalkan lagi main ke apa ya, ke tempat-tempat yang emang ada tempat untuk eh, jualan itu gitu. Suka beli. Oke, Udah sih. kalau saya boleh tahu ketika kakak mengkonsumsi alkohol itu apakah ada suatu rasa butuh terhadap alkohol atau gimana kak? Hmm, butuh ada butuhnya tuh kalau lagi sama ini kalau lagi sama teman-teman gitu, kalau lagi main, kalau lagi di luar gitu, kalau lagi seneng, kalau lagi ada uang baru gitu beli, kayak
kayak butuh gitu, butuh. Kalau nggak ada itu teh, kalau lagi gak main teh gak ini, kurang komplit gitu. Oh gitu, oke. Berarti saat ini kakak mengkonsumsi itu hanya untuk senang-senang dengan teman-teman gitu ya kak. Ya, Tapi hanya untuk apakah senang. ada nggak sih rasa ketika misal gitu ya kakak ngerasa tertekan dengan sesuatu hal, ngerasa ada masalah, kemudian pelariannya itu terhadap alkohol gitu kak? Kalau tertekan karena suatu masalah mah, iya ada kayak kecemasan gitu, kayak eh, kurang tenang gitu, kurang apa ya, kalau butuh 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 ketenangan tuh, kayak butuh itu gitu buat tenang, kayak eh biar gak malu gitu, biar gak grogi, biar gak, kalau lagi ngumpul tuh biar lepas gitu tah, suka itu gitu. Kalau karena ketekanan masalah mah, kurang ya, kurang apa ya, kurang 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 menjadi faktor itu untuk minum Oh, gitu, tapi kayak kecemasan aja. oh gitu, oke. Kak Audis Ya, ada yang mau ditanyain nggak kak? Ya, oke. Selain lagi ngumpul sama teman, apakah eh, Asalman pernah konsumsi sendiri atau gimana gitu? Selain di situasi sama lagi ngumpul sama teman, apakah ada situasi yang lain nggak gitu? oh pernah, kalau lagi sendiri pernah, pernah kayak lagi di kosan gitu, pernah sendiri nyetok gitu, kayak nyetok di lemari kosan gitu, kayak 4 sampai 5 botol. Oke, saya ingin bertanya lagi nih kak. Kan kakak suka mengkonsumsi alkohol ketika sama teman-teman. Tadi menyebutkan bahwasanya pernah 1 minggu sekali ketika malam minggu, misalkan kayak gitu. Nah, kalau ada nggak sih waktu rutin yang Kak Salman ini mengkonsumsi alkohol tersebut gitu? Mungkin sekarang kan banyak waktu luang gitu, banyak waktu ketemu sama teman-teman, jadi kayak hampir tiap malam beli Ya, gitu, sambil gadang gitu beli. Sekarang jadi lebih rutin. oh iya iya. Oke, mau nanya lagi nih, Asalman. Misalkan kalau bangun tidur, Asalman selalu harus ada gak sih itu si minumannya? Harus selalu minum gak kalau bangun tidur? Oh enggak, kalau bangun tidur mungkin kalau masih ada, kalau ini mah pasti tiap pagi segelas gitu nyediain buat itu, buat minum itu kalau ada gitu tiap pagi. Oke, terus yang dirasain sama Asalman setelah mengkonsumsi alkohol ya dengan jangka waktu yang sudah lama dan juga eh, sering gitu, apakah merasakan efek-efek kesehatan fisik kepada kesehatan fisik atau kayak gimana? Ada efeknya gak gitu? Ada mungkin kayak lebih ada ke ulu hati gitu efeknya, kayak perih gitu ke ulu hati, terus air kencing juga kayak nggak ini gitu, nggak nggak lancar, sama nggak bersih gitu, ngap kayak, bukan ngap, kayak ngap 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 ngap. Oke, saya mau bertanya lagi nih kak. Kalau misalkan kakak mengkonsumsi itu kira-kira pas situasi apa sih atau ketika perasaannya seperti apa sih sehingga kakak itu melakukan konsumsi alkohol tersebut gitu kak? Ketika lagi suasana hati gitu ya, lagi ruwet gitu, lagi bingung rudet gitu, bararingung gitu tah intinya mah,
sedih gitu, kayak lagi sedih gitu, lagi ada masalah, pasti larinya ke situ buat ininya gitu, buat penenangnya, pasti beli itu. Oke, tapi dengan mengkonsumsi alkohol tersebut, kira-kira Kak Salman merasakan efek seperti apa gitu? Yang baik menurut Kak Salman ketika mengkonsumsi itu? Mungkin kayak tenang yang tadi, tenang terus apa ya? Merasa masalah yang sedang dihadapi selesai tidak? Tidak, Tidak. tidak, Tapi tidak. hanya untuk melarikan diri dari masalah tersebut gitu, untuk merasakan ketenangan gitu. Iya, iya, iya begitu. Ngerasa lebih ringan seketika lah gitu. Nantinya kepikiran lagi gitu. Gak ini. Oh, oke, oke. Ya, oke. Lu Asalman, apakah pernah ada orang yang kayak mengkritik Asalman, kayak teman yang tidak sesering Asalman minum, atau mungkin pacar, apakah pernah mengkritik mengenai pengkonsumsian alkohol Asalman? Ada yang mungkin sering pacar saya gitu ngingetin kayak kurangin, jangan sering-sering, kalau bisa berhenti gitu mengonsumsi alkohol. Oh iya, kalau boleh tahu Asalman sendiri hubungan dengan keluarganya seperti apa, Kak? Apakah baik-baik saja, dekat, ataupun tidak dekat gitu, Kak? Mungkin hubungan sama keluarga mah baik-baik aja, baik-baik aja. Alhamdulillah baik-baik aja, gak ada ini. Jadi hubungannya terjalin dengan baik dengan siapapun itu ya? Iya. Saya ingin bertanya lagi nih, ya. Ketika Asalman mau minum gitu, Asalman suka merencanakan terlebih dahulu nggak sih kapan harinya gitu, di mana tempatnya gitu? Enggak, kayak spontan aja gitu ngalir, kayak gak direncanain, gak apa, kepikiran beli gitu. Ada uang beli gitu, ada tempat beli gitu. Oh iya ya. Berarti itu kondisional ya? Iya, kondisional. Oke, Udah Asalman, ada yang mau ditanyakan lagi? bentar. eh Apa yang membuat Salman ini merasa sulit untuk mengontrol gitu, mengontrol pengkonsumsian jumlah alkohol? Apa yang membuat yang dirasa sulit gitu untuk menguranginya? Yang dirasa sulit karena udah ini kali ya, udah keseringan, kebiasaan, sama udah merasakan gitu kenikmatan alkohol, jadi kayak susah gitu ngelawan buat berhentiinnya gitu, buat nahannya kayak susah. Sama sama teman-teman juga gitu, ada kayak kalau berhenti tuh diceng-cengin gitu, di lemah gitu. Oke, jadi Asalman pernah untuk berusaha kayak mengurangi, berhenti juga, tetapi Iya, sama teman-teman suka kayak diceng-cengin gitu. Hmm. iya suka diceng-cengin kayak lemah gitu kalau berhenti tuh. Oh gitu. Tapi ketika ada yang ngobrol yang diledekin ya, kalau diceng-cengin itu diledekin ya. Iya, heeh. Ya, kalau misalkan ada yang ngobrol seperti itu, kira-kira perasaan Asalman sendiri gimana? Kesal atau gimana, Kak? Kesal jelas, kayak terpacu gitu adrenalin buat nggak berhenti gitu, buat ayo gitu, buat asak, kayak ketantang gitu buat minum lagi gitu. Oh, oke, oke. Tapi Oke, ketika heeh, sok. Asalman mengkonsumsi alkohol tersebut ya, nah kan suka merasakan ketenangan nih, udah mengkonsumsinya. Nah, ketika ketenangan tersebut sudah dirasakan dalam diri Asalman sendiri, kemudian setelah itu mungkin kayak sadar gitu kan, ada rasa sadar. Nah, Asalman ketika ada rasa sadar itu, Asalman pernah ngerasa nggak merasa bersalah pada diri sendiri, ataupun Asalman enjoy aja gitu dengan hidup Asalman? Kalau
misalkan lagi minum ya, eh, lagi habis minum lebih ke enjoy sih, enjoy kayak tenang gitu, nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada penyesalan, nggak ada penyesalan, kayak cuma menikmati aja gitu, Oh, karena udah mungkin kebiasaan kebiasaan juga ya, jadi kayak penyesalan mah udah gak ada gitu, lebih ke menikmati aja gitu. oh iya iya iya. Oke, terus Asalman pernah merasa kesal gak sih sama orang yang kayak ya intinya menasihati Asalman atau ngasih tahu Asalman buat ngurangin jumlah pengkonsumsian alkohol? Pernah ngerasa kesel atau kayak gimana gitu? Kalau ngerasa kesel pernah pernah sering kayak suka diomongin gitu depan banyak orang, dinasehatin kayak suka kesal aja gitu, kayak gak ini aja, gak masuk gitu ke ini, ke diri saya gitu, kayak ngapain gitu ngatur-ngatur gitu, kan gak ngerugiin orang lain juga gitu tah, buat saya sendiri aja gitu konsumsinya juga gitu, jadi kayak suka kesel aja kalau ada yang nasihatin gitu. Oh, oke oke. Mungkin yang ingin aku tanyain lagi ini sama Salman, eh, ada nggak sih dampak dari rasa kecanduan sama alkohol ini gitu terhadap hubungan interpersonal Salman sendiri gitu? Ada Seperti apa kayak contohnya? kayak apa ya, kayak lebih pendiam gitu, jadi kalau ada perbedaan kayak nggak minum sama habis minum gitu, kalau habis minum tuh kayak kayak jadi ekstrovert gitu, lebih ceria, lebih lebih apa ya, lebih ceria aja gitu, lebih nggak bisa diem Percaya gitu. diri. Kalau percaya diri, tapi kalau nggak ini tuh kayak lebih diem gitu, kayak nggak ada gairah semangat gitu, kayak nggak ada, kayak bingung gitu. Oke. Eh, kalau dilihat misalkan nih Asalman dari 1 minggu, Asalman kira-kira berapa kali sih mengkonsumsi alkoholnya? Mungkin 5, bisa 4 sampai 5 hari Oh, oke ya. ya, kurang lebih segitu. Oke. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan lagi dari diri Asalman sendiri, ada nggak sih rasa pengen mengurangi atau bahkan biasa saja gitu dari pengkonsumsian ini? Jelas ada pengen mengurangi gitu, mengurangi pengonsumsian alkohol karena jahat juga ya ke uang gitu, ke pengeluaran gitu, terus ke diri juga gitu, ke fisik juga, kayak ke kesehatan, kayak ke kesehatan, banyak gitu faktornya, jadi adalah buat kemauan buat mengurangi pengkonsumsian alkohol. Oh, oke. Sampai saat ini kan tadi Asalman udah bilang bahwasannya ada rasa ingin mengurangi gitu. Nah, sampai saat ini apa sih strategi yang dilakuin sama Asalman sendiri buat mengurangi alkohol tersebut gitu? Mungkin rencana sekarang ya, yang ini yang lagi berjalan tuh kayak mengurangi keluar malam gitu, ngumpul sama teman-teman, itu sih yang baru ini mah gitu, yang baru rencana mah ya, yang baru rencana sama dijalani gitu. Oke, lalu ketika Asalman eh, bisa mengurangi keluar sama teman-teman gitu. Nah, kira-kira apa yang dilakuin Asalman pada saat itu gitu? Hmm, Kebayangnya. kayak main HP gitu, main game, lariin ke main game, kayak scroll TikTok, terus teleponan sama pacar saya gitu, dengerin musik, banyak sih banyak. Oke. Kak Audis mau ada yang mau ditanyain lagi nggak?
Kayaknya enggak sih Teh, soalnya udah kayak terungkap asal-asalnya, faktor-faktornya kayak gimana, dampak dan yang lain sebagainya. Mungkin dari Teh Dini takutnya masih ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, Asalman ketika misalkan Asalman mau konsumsi alkohol nih dalam satu kali itu berapa botol minimal dan maksimalnya? Kalau misalkan buat sendiri mah satu aja cukup. Tapi kalau misalkan sama temen mah 2 sampai 3 botol lah. Kalau lagi banyakan mah, tapi kalau untuk sendiri mah cukup satu aja gitu. Oh Gak gitu. lebih, Itu pasti cukup satu menghabiskan aja. waktu berapa jam gitu untuk menghabiskan satu botol tersebut, ah? Mungkin 2 jam kalau satu botol ada 2 sampai 3 jam. Soalnya nyantai kan gitu Oh minumnya iya juga. iya. Tapi ketika misalkan nih dalam satu malam, Mas Salman tuh minum satu botol atau sampai dua botol. Nah, eh, ketika besoknya atau setelah mengkonsumsi itu pernah nggak sih ngerasa kayak ada gemetar gitu, kelayang-kelayangan gitu? Hmm, ada mungkin ada ya. Ada. Kayak Seperti apa sih itu bisa didetailkan nggak sih? kayak mungkin pening gitu, pusing ya. Terus capek. Terus kayak gak enak aja gitu kalau pegal-pegal gitu kayak terus suka gemeter suka kalau misalkan sebelumnya ini nih nggak diisi dulu perutnya, nggak makan dulu sebelum minum gitu. Itu pasti suka ada gemeter gitu. Oh gitu. Kalau misalkan udah gemeter atau misalkan paginya itu kelayangan, nah kira-kira apa sih yang dilakuin Asalman buat biar eh, kembali ke kondisi yang normal lagi gitu? Mungkin lebih ke apa ya? Minum air putih yang banyak terus kadang suka ini beli minum air kelapa gitu. Air kelapa sama ini sama makan ini ati ati kayak ati burih gitu. Heeh. Oh itu, Kalau makan sama ati gitu. oh iya iya iya, paham sekarang. Sama kira-kira ada nggak informasi lebih lanjut yang bisa dikasih sama Asalman gitu terkait kecanduan alkohol, efeknya terhadap keseharian gitu dan lain sebagainya halnya yang belum saya tanyakan gitu, A. Hmm, apa ya? Mungkin alkohol ah, mungkin alkohol bisa jadi ini solusi cepat gitu buat nenangin diri gitu buat ngilangin masalah sementara tapi efek efek panjangnya lebih ke kesehatannya gitu lebih ke kesehatannya ke fisiknya Oh iya iya. gitu sih. Asalman saya ingin bertanya lagi nih. Kan Asalman sekarang kuliah ya. Iya. Nah, ketika misalkan Asalman nih suatu malam mengkonsumsi alkohol dan besoknya mungkin ada kegiatan kuliah gitu ya. Nah, apa sih yang terjadi sama Asalman ketika perkuliahan gitu dan gimana kalau misalkan terjadi sesuatu gitu di kelas misalkan ya Asalman masih kelayangan gitu. Nah, apa yang dilakuin Asalman pada saat itu gitu, A? tidur tidur Oh, pas tidur waktu di di kelas. kelas. Iya, soalnya kan suka malam tuh waktunya, jadi suka gadang kan, sambil gadang gitu. Karena kalau ditidurin kan kayak sayang gitu, efeknya kalau ditidurin mah gitu. Jadi suka gadang. Jadi kalau besoknya ada perkuliahan tuh suka tidur. Kalau gak tidur mungkin gak masuk gitu, bolos gitu. Kalau enggak kayak
kaliangan ada pasti ada gitu, pusingnya masih ada, capek gitu. Tapi paling ketidur sih, tidur di kelas gitu. Oh, oke oke oke. Ya, sekarang paham. Satu pertanyaan lagi deh buat Asalman. Eh, Asalman gimana sih gitu ya cara Asalman sendiri melihat masa depan Asalman ketika Asalman sudah bisa mengurangi konsumsi alkohol tersebut? Gimana gimana? Sekali lagi. Nih, kan tadi Asalman bilang ya bahwasanya Asalman ada rasa mau mengurangi alkohol. Ya. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan, gimana Asalman melihat diri Asalman ketika Asalman ini sudah bisa mengatasi kecanduan alkohol itu. Jadi intinya udah bisa beres dari alkohol, nggak ada lagi alkohol lagi gitu. Gimana bisa melihat diri Asalman di masa depan? Oh iya ya. Mungkin kayak lebih bersih, lebih sehat gitu, terus lebih teratur hidup juga gitu. Soalnya kan semenjak alkohol kayak gak teratur gitu, sholat ditinggalkan gitu, ngaji dilalaikan gitu gitu, kayak kayak eh, lebih teratur aja gitu hidup teh. Kalau lebih sehat, lebih fresh gitu, lebih otak juga kayak nggak kotor gitu, gak mikir-mikir dikit-dikit kotor gitu mikirnya teh, kayak lebih bersih aja Oh, gitu, jernih gitu oke ya. oke oke. Saya jadi kepancing lagi nih, ada satu pertanyaan lagi Kak. Tadi kan Kakak bilang bahwasannya ngerasa kalau misalkan lagi nggak mabok tuh ngerasa introvert, tapi ketika lagi mengkonsumsi alkohol jadi ekstrovert gitu kan. Iya. Nah, tadi juga kakak bilang gitu, kalau misalkan nggak mengonsumsi alkohol, kita bisa lebih jernih, lebih lebih apa ya, lebih baik gitu kan. Nah, Mm-mm. eh kalau apa ya, agak berbenturan juga tadi A bilang kan kalau nggak ngekonsumsi bakal jadi introvert gitu. Oh Jadi iya iya kurang iya. percaya diri gitu. Nah, itu Iya. gimana, Kak? Jadi kurang lebih percaya diri itu kalau ini gini, kalau lagi kumpul gitu sama temen, bukan lebih ke personalnya gitu. Jadi kalau lagi ngumpul sama temen, soalnya kan saya grogian nih orangnya gitu, gak pede gitu tah. Jadi itu itunya gitu, pemicunya bukan lebih ke personalnya gitu, bukan lebih ke percaya dirinya gitu, tapi lebih ke kalau kumpulnya sama temen-temen gitu. Oh iya, iya. Jadi pengakuan sosialnya ya, Kak. Ya, itu pengakuan sosialnya gitu, kayak jati diri gitu, gitu gak sih? Kayak keinteraksinya gitu. Oh iya, iya, saya paham. Oke, mungkin Teh Audi sudah cukup ya. Cukup teh, cukup. Oke, karena sudah cukup, terima kasih ya Salman. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas informasinya. Iya, terima Mungkin kasih juga. untuk lain waktu, mungkin jika ada kekurangan dalam tugas, mungkin kita akan menghubungi Asalman kembali. Oh iya, silahkan, bisa, Ya, bisa banget. silahkan Teh Audi ditutup. Teh Audis ditutup dulu, Teh Audis. Iya, oke, pokoknya makasih ya Salman udah bisa meluangkan waktunya buat diwawancarai sama kita. Mohon maaf bila mengganggu kegiatan Salman sore ini ya. Ya, Ya, baik, mungkin siap. tadi ini akhiri saja ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.